istirahat, istirahat, istirahat. Sekarang kita lagi berada di sebuah sawah. Ini di tahun 2021. Sebelum itu nggak kayak gini ya. Tempat ini dulu itu tempat ini dulunya sepenuhnya adalah sawah. Sedikit sekali bangunan modern di sekitar tempat ini. Berbeda dengan sekarang. Majunya zaman, perbaikan jalan, akses, komunikasi, dan transportasi membuat beberapa lahan, khususnya yang berada di pinggir jalan, menjadi lahan perdagangan. Saluran air pun berubah. Yang dulu saluran air irigasi belum terbuat dari beton. Namun dengan adanya beton dianggap bisa memperlancar arus air. Tapi hal tersebut membuat berkurangnya habitat ikan alami. Tower-tower pun berdiri. Ya, kita harus mengakui memang perubahan itu terjadi. Setidaknya di tahun 2021, video ini aku ambil. Kalian masih bisa melihat sisa-sisa surga terakhir yang ada. Aku harus berterima kasih kepada mereka yang bekerja keras setiap hari, menanam bibit dan menyiapkan makananku. Aku harus berterima kasih kepada alam. Kalian lihat burung-burung itu. Kita gak bakal pernah tahu sampai kapan dia berada. Kita gak bakal pernah tahu sampai kapan dia bertahan. Aku percaya bila setiap orang mau menjaga kelestarian alam, semua pasti terjaga, semua pasti pulih kembali. Kita bukanlah pahlawan, aku juga bukan pahlawan yang bisa begitu saja mempertahankan suatu keadaan. Namun, pernahkah kalian berpikir, siapa sesungguhnya yang peduli mempertahankan semua ini? Padahal, leluhur kita telah menciptakan semua untuk pertahanan yang mandiri. Mulai dari yang paling dasar, yaitu kebutuhan pangan. Kita hanya bisa berjuang, melihat ke depan, sejauh mana kita akan bertahan, sejauh mana aku akan bertahan. Perubahan pasti terjadi, hal yang baru pasti ada. Bila suatu saat surga ini gak ada lagi, bila burung camar, matahari terbenam, emasnya cahaya di atas air sawah yang menggenang sudah tidak ada lagi, kalian masih bisa mengulang kembali memori itu dalam video ini. Dan pada saat itu kalian bisa mengucapkan sampai jumpa pada surga yang terakhir. Di tempat sekarang yang kalian lihat ini, di sebelah kirinya aku itu adalah wilayah Ubud. Itu adalah kampung sebelah. Di tempat mereka itu kebanyakan ada villa dan resort, dan mereka memanfaatkan pemandangan hutan yang berada di kampung di sini. Banyak hal yang positif sebenarnya kita peroleh dengan hal seperti itu. Keberadaan hutan dan pembebaran pohon pasti akan minimal karena pemandangannya akan dimanfaatkan untuk kepentingan tempat wisata atau tempat peristirahatan. Walaupun demikian, hal negatif juga terjadi. Ada beberapa, bahkan banyak warga asli dari tempat kami menjual lahannya karena penawaran yang sangat fantastis dari mereka yang menawarkan atau yang membeli. Walaupun demikian, menurut aku secara personal, sebaiknya tempat-tempat seperti ini kita pertahankan, karena kita tidak tahu suatu saat di masa depan berapa bernilainya tempat ini.
Berapa pentingnya kita mempertahankan tempat ini, karena kita tidak tahu orang yang datang dengan budaya apa dan dari mana, apakah sesuai dengan budaya dan kehidupan kita yang berada di sini. Yang kalian lihat sekarang di depan kalian ini adalah benih-benih padi yang akan ditanam. Sebelum ditanam, benih-benih padi ini dikumpulkan di satu tempat dan dibenihkan di sini. Ketika sudah cukup untuk ditanam, maka semua benih ini akan dipindahkan ke semua sawah yang lebih luas yang sudah dibajak. Sebuah sepeda tua yang menjadi saksi cerita. Suara yang baru saja kalian dengar adalah suara burung camar. Aku sangat bersyukur karena di tempat ini keberadaan burung camar masih banyak. Tak ada yang memburu mereka dan hampir setiap orang menjaga keberadaan mereka. Burung ini merupakan salah satu penjaga ekosistem dalam keseimbangan di alam di sini. Di tempatku di Bali, hampir setiap sawah memiliki tempat untuk pemujaan. Tempat ini tempat memberikan persembahan atau pelayanan kepada Dewi Sri. Adalah Dewi kesuburan, Dewi yang memberikan karunia kepada petani yang diyakini memberikan kelimpahannya akan keberhasilan hasil panen para petani. Ini labah kan, gitu. Yang siang walaupun lo ngasorat, aja tetap jaraknya gitu. Jangan lupa. Seperti itulah suasana sore di sawah ini. Para petani berbincang sehabis mereka menggarap sawahnya. Bahkan saat ini ada beberapa petani yang tidak sepenuhnya berasal dari desa kami. Dari jam berapa kerja, Mas? Ya, Mas. Dari jam berapa kerja? Oh, dari jam 7, jam 8 itu udah mulai kerja dah. Selesai jam berapa? Ya? Selesai jam berapa? Ya nggak pasti. Kadang ya jam 5, kadang ya jam 6. Udah lama kerja kayak gini, Mas? Udah mulai tahun 2010. Aslinya Mas mana? Banyuwangi. Nggak pernah pulang kampung? Pulang juga. Tapi mulai corona ini ya nggak pulang. Kalau hari raya masalahnya di lockdown. Puasa nggak, Mas? Kalau sekarang nggak kuat. Capek ya? Ya. Istirahat sudah jam. Istirahat, istirahat, istirahat. Istirahat gimana? Aku melihat senyum mereka seolah tanpa beban. Canda, tawa, terpancar aura betapa bahagianya mereka. Tuhan memang adil. Selalu ada cara untuk memberikan kebahagiaan bagi mereka yang tulus. Dan lihat, ini adalah Pura Suba. Ini adalah pura besarnya para petani.